Tengah dan waktu Indonesia Timur. Kemudian kemarin juga sudah kita lihat di video tentang kenampakan flora dan fauna berdasarkan wilayah di Indonesia ini, ya. Jadi ada namanya garis Wallace, ya. Garis Wallace itu membagi antara benua Australia dan Asia. Jadi itu kan Indonesia tuh separuh dekat ke Asia, separuh dekat ke Australia. Sehingga hewan-hewan yang ada di sana juga berbeda jenisnya antara hewan dan tumbuhannya, ya. Minggu lalu sudah kita bahas. Nah, minggu ini kita akan melengkapi kekurangannya, ya. Minggu ini kita akan lengkapi yang pertama adalah masalah pembagian waktu, ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu di sini, ya. Oke, kita akan membahas tentang ini. Kenampakan alam dan wilayah di Indonesia, ya. Jadi ini kan yang kemarin sudah kita bahas. Kita lihat juga ada dampak perubahan cuaca dan iklim. Jadi di Indonesia itu dipengaruhi iklimnya adalah iklim monsun, ya, monsun barat dan monsun timur. Jadi kalau musim angin barat itu adalah basah, hujan, badai, ya. Tapi kalau monsun timur itu kering, jadi kemarau, ya, seperti itu. Jadi Indonesia dipengaruhi oleh dua cuaca seperti itu, ya, iklim itu. Jadi kalau musim barat itu basah, ya, jadi musim hujan di Indonesia, ya, banjir, ya kan, kemudian ombak tinggi, ya kan. Nah, petani nelayan itu tahu kalau udah masuk ke monsun barat itu berarti waktunya berhenti melaut. Kenapa? Karena mereka akan menjaga keselamatan, karena daripada perahunya terbalik di tengah laut, ya kan, berbahaya, lebih baik istirahat seperti itu. Jadi kalau udah musim angin barat, nelayan biasanya akan bekerja di darat, misalnya bikin ikan asin atau memperbaiki jala dan perahu dan peralatan untuk mereka bekerja, ya kan, seperti itu. Nah, dampak perubahan cuaca dan iklim yang pertama pada bidang pertanian. Bidang pertanian itu apa? Ya kita tahu kalau musim hujan, petani banyak menanam sawah, terutama sawah-sawah yang tada hujan, ya, kita kenal ada sawah tada hujan. Nah, kalau musim kemarau, sawah-sawah ini diganti tanamannya, diganti dengan tanaman apa? Palawija, ya, seperti kacang panjang, kacang tanah, kedelai, atau apa itu, pokoknya tanaman palawija. Nah, seperti itu. Jadi itu perubahan cuaca dan iklim mempengaruhi bidang pertanian, sehingga ya akan mempengaruhi pasokan makanan seperti itu, ya. Ya contohnya cuaca kayak di pulau-pulau terluar Indonesia, pulau-pulau Indonesia, mereka yang pasokan tertentu barang-barang yang tidak bisa dipenuhi, misalnya minyak bumi atau kebutuhan lain yang harus dipasok dari luar, itu kadang tertunda. Karena apa? Karena tidak ada kapal yang berani menyeberang, gitu, tidak ada kapal yang beroperasi. Itu berpengaruh terhadap bidang perhubungan, ya. Jadi perubahan cuaca dan iklim mempengaruhi bidang perhubungan. Kayak pesawat juga kan, kayak di sini di Taiwan juga contohnya. Kalau ada typhoon, semua penerbangan dihentikan, ya, berhenti, nggak berangkat seperti itu. Kemudian di bidang industri ini terutama industri kecil, ya, industri rakyat atau UKM, ya, usaha kecil menengah. Industrinya contohnya apa? Industri pengolahan tepung tepung
tapioka ya. Tepung tapioka itu kan dibikinnya dari singkong ya. Nah, mereka itu kan bergantung pada cuaca. Jadi kalau musim kemarau mereka produksinya lancar karena singkong yang dijemur cepat kering, tepungnya juga cepat kering. Tapi kalau pada musim hujan produksinya akan terbatas. Kenapa? Basah, jadi nggak bisa memproduksi ya. Itu pengaruh terhadap cuaca dan iklim terhadap industri ya. Industri lain yang sangat jelas terpengaruh oleh cuaca ada contohnya adalah industri garam ya. Kalau kita tahu di Indonesia pulau penghasil garam adalah Sumatera. salah. Yang Jawa. betul bukan. Sulawesi. Bukan. Kalimantan. Tidak tepat. Kan satu-satunya cuma apa? Papua. Madura. Wah, Iya, jadi Madura itu adalah pulau penghasil garam. kanan. Ya, di Madura itu pulau penghasil garam. Tapi sayangnya garam di Indonesia itu masih kurang. Jadi walaupun sudah diproduksi untuk produk dalam negeri, untuk kebutuhan dalam negeri saja masih kurang. Jadi garam pun harus impor dari luar negeri ya, harus beli dari luar. Oke, tadi itu industri yang terpengaruh dengan cuaca ya, industri garam. Kemudian perhubungan tadi sudah dicontohkan pesawat atau kapal itu kalau musim angin barat juga terpengaruh ke jadwal penerbangan, jadwal kapal itu terganggu. Ya, otomatis kalau tidak ada kapal, tidak ada pesawat yang bisa terbang, pariwisata juga terganggu. Turis-turisnya nggak ada yang bisa berangkat. Udah pesan hotel, udah pesan travel gitu, tiba waktunya cuacanya berubah, pesawatnya nggak jadi berangkat. Nah, seperti itu. Itu pengaruhnya ya. Ya, contohnya kalau di Jawa Tengah itu kayak di Karimun Jawa, sering ada beberapa kali turis yang terjebak di Pulau Karimun Jawa. Apa? Pulau Karimun Jawa di Rembang sana, Jawa Tengah. Mereka itu kadang terjebak ketika cuaca buruk, tidak ada kapal yang berangkat, tidak ada pesawat yang terbang, sehingga apa? Sehingga Tinggal mereka di sana. tinggal dari sana dulu sampai cuacanya tenang. Kan jadinya kalau sana harus bawa baju ganti gitu. Ya, harus bawa baju ganti. Hanya misalnya rencananya 3 hari bisa nambah jadi seminggu kan. Seperti itu. Resikonya juga apa? Nanti makanan susah di sana. Kenapa harus mancing dong? Ya, maksudnya berasnya kan dipasok dari Jawa. Nah, seperti itu. Kenapa sih bawa Kenampakan. banyak beras? Nah, oke. Kita lanjut dengan kenampakan buatan di Indonesia. Kenampakan buatan, alam buatan Indonesia itu contohnya apa saja? Ya, kita tahu ada yang namanya bendungan atau dam. Ya, bendungan. Kemudian ada jalan-jalan. Ya. Sampai sekarang ada juga jalan tol ya. Nah, klasifikasi jalan-jalan ini kita bedakan. Ada yang disebut dengan jalan negara, ada yang disebut dengan jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Apa bedanya? Jalan negara itu adalah jalan yang menghubungkan antar provinsi. Jadi provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta itu kayak Pantura, ya, itu adalah jalan negara. Jalur Pantura itu ya adalah jalan negara. Kemudian jalan provinsi itu apa? Jalan provinsi itu adalah jalan yang menghubungkan antara kabupaten. Jalan provinsi itu ada jalan-jalan yang menghubungkan antara kabupaten. Sedangkan jalan kabupaten adalah jalan-jalan yang menghubungkan antara kecamatan atau desa, kecamatan atau ya desa dan kecamatan itu jalan kabupaten. Kalau jalan desa apa ya? Itu biasanya jalan yang berupa masih batu-batuan atau tanah ya. Jadi belum berupa jalan yang resmi, jalan desa. Oke. Kemudian yang berikutnya kenampakan alam buatan Indonesia adalah pelabuhan. Ya, kita tahu sekarang Presiden kita Jokowi itu mengembangkan infrastruktur. Infrastruktur tuh apa ya? Infrastruktur itu ya
bangunan-bangunan gitu ya. Contohnya apa? Pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara ya. Sekarang kan banyak pelabuhan yang sedang dibangun ya, terutama di Indonesia Timur. Sama juga bandaranya juga, beberapa bandara juga diperbesar, diperluas. Tujuannya apa? Supaya rakyat Indonesia berbisnis, ekonomi, semuanya maju. Pendidikan, semua gampang ya. Itu kan karena butuh prasarana. Nah, prasarana ini kita kenal dengan istilah infrastruktur. Pelabuhan-pelabuhan itu dibangun. Untuk apa? Supaya kapal bisa berlabuh. Kalau pelabuhannya bagus, kapalnya yang besar bisa merapat, makin banyak barang yang bisa diangkut. Makin banyak barang diangkut, otomatis ekonomi juga akan berputar, akan berjalan seperti itu ya. Ya, jadi itu antara pelabuhan, bandara itu akan mempengaruhi terhadap ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, orang jadi bekerja di bandara atau juga ya orang berbisnis jadi makin enak. Kemudian penampakan buatan lain adalah hutan kota atau taman kota. Ya kayak di Bandung misalnya wali kotanya Pak Ridwan Kamil. Sekarang kan suka kita lihat di Facebook atau di berita-berita gitu. Membangun taman-taman di kota. Kenapa tujuannya? Supaya masyarakat tidak ada tempat. Namanya taman itu adalah ruang publik. Jadi kayak di sini di Taiwan juga sama, banyak taman-tamannya. Jadi di hampir dekat-dekat apartemen atau tempat pemukiman itu selalu tersedia taman-taman kecil. Ya, ada mainan anak-anak, ya, ada perosotan gitu. Kemudian ada alat olahraga untuk orang tua, ya, untuk menggerakkan badan kalau pagi, ya. Nah, itu taman-taman buatan. Ya, di Indonesia juga harusnya seperti itu, ya. Jadi itu adalah bagian dari ruang publik. Nah, ruang publik itu artinya masyarakat umum yang bisa memanfaatkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Rama ada pertanyaan nggak? Ngerti nggak? Ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu pembagian wilayah waktu di Indonesia. Ya. Pembagian wilayah waktu di Indonesia ya. Waktu Indonesia dibagi tiga yaitu apa saja? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Batasnya di mana? Jadi pembagian wilayah ini dibagi setiap 15 derajat. Bujur timur, ya kan? Indonesia kan dari 105 sampai 135. Jadi itu 15 derajat itu adalah satu bagian waktu. Ya, kalau di mungkin di kita tahu bumi itu kan 360 derajat ya lingkaran itu. Nah, 360 derajat ini kita bagi 24. Berapa hasilnya? Ayo. Nah, maka dari 360 dibagi 24. Dibagi 24, hasilnya adalah 20. Nah, salah. Oh, Ya, 300. itulah jadi mengapa 60. Indonesia dibagi tiga wilayah waktu. 30 Jadi, kan. bentar dulu. Jadi waktu Indonesia Barat perbatasan ujung ke ujungnya itu kurang lebih 15 derajat bujur timur ya. Jadi jamnya waktu Indonesia Barat misalnya jam 7 itu dari Aceh sampai mana? Surabaya ya kan, dari Aceh sampai Surabaya. Karena Bali itu udah masuk waktu Indonesia Tengah. Bali itu udah 120 bujur timur. Jadi pembagian wilayah waktu di Indonesia seperti itu. Kalau dilihat wilayahnya Yang paling banyak itu WIP toh ya. ya sama aja lah. Tapi masalah waktu yang dipakai untuk dunia itu apa sih ya? Jakarta atau Yes. Greenland? Greenland, Greenwich.
Oh, Greenwich. Makanya Iya. Greenwich. Greenwich itu waktu jam 0 itu yang kita kenal pembagi waktu. Jadi kota yang membagi waktu itu ada Greenwich. Di mana Nah, itu? di Inggris. Maka dari itu kita kenal ada istilah waktu GMT ya. Greenwich Mean Time GMT. Tapi sekarang kadang di internet kalau orang Amerika mereka gunakan PST atau UTC gitu ya. Saya juga masih belum paham kalau mereka membagi waktunya. Jadi ada PST itu berarti Pacific Time. Itu waktu Pasifik. Karena Amerika sendiri punya ada pantai barat dan pantai timur. Jadi dikenal dengan East Coast, West Coast. Itu East Coast, West Coast. iya. Jadi itu mempengaruhi pembagian waktu di Amerika. Tapi uh, kalau kita di Indonesia kita patokannya adalah GMT. Makanya dunia pun sebenarnya menggunakannya GMT, tapi kadang Amerika menggunakan waktu standarnya sendiri ya. Yang kalau itu kita perlu mengkonversi ya. Sebagai contoh, mari kita lihat ya. Coba kita lihat di sini. Oke, jadi itu jadi pembagian waktu di Indonesia. Eh, kita lihat konversi waktu ya. Ya, ini sekedar pengetahuan ya. Tuh. Ini ada nih, PST itu Jakarta Time Converter. Tuh. PST itu Wave Converter. Jadi ini PST ini perlu kita tahu. Ini kan Greenwich Mean Time, nih kan PST itu Pacific Standard Time. Nah, ini biasanya yang dipakai oleh Amerika itu PST. Sementara kita makanya GMT. Jadi kita kadang perlu converter. Di Amerika jam berapa, di Jakarta jam berapa. Nah, itu kan contohnya seperti seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi kalau pembagian wilayah waktu di Indonesia seperti apa? Kita lihat ya, pembagian wilayah waktu di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ini gambar. Minggu lalu sebenarnya kita sudah tampilkan juga di sini ya, pembagian wilayah waktu yang ada di Indonesia seperti ini. Ya. Ini Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur seperti itu. Ya. Nah, seperti ini kan. Ini contoh pembagian wilayah waktu di Indonesia. Ya. Jadi Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dan jarak ini ke sini itu rata-rata 15 derajat selisihnya. 15 derajat bujur timur. Ya, seperti itu. Oke? Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Oke, tidak ada. Mbak Darmayanti ada pertanyaan tidak?
Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Keragaman suku bangsa dan keragaman budaya di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan suku bangsa. Kita tahu bahwa kita punya kurang lebih 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Di sana banyak bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, ya, bermacam-macam bahasanya. Jadi keragaman suku bangsa Indonesia ini disebabkan oleh karena apa? Karena ada perbedaan ras asal, ya. Nah, kita lihat ras asal kayak kenapa di Papua lebih banyak orang warna kulit hitam, ya. Kemudian ada suku Melayu warnanya sawo matang atau warnanya kuning, ya, kayak suku Dayak putih misalnya. Nah, itu kenapa? Karena perbedaan ras asalnya. Ada Mongoloid, ya kan, ada Melanosoid, Melanestria. Jadi perbatasan Australia. Melanesia itu ya itu tadi Melayu dan Australia, Melanesia itu masuk di daerah negara-negara Pasifik seperti di Papua Nugini, arah sana ya. Itu karena ada perbedaan lingkungan geografis. Selain perbedaan asal, yang kedua ada perbedaan lingkungan geografis. Lingkungan geografis maksudnya bagaimana? Ya kita lihat suku budaya ada suku yang hidup di wilayah pantai atau pesisir. Kemudian ada suku yang hidup di wilayah pegunungan atau perhutanan. Nah, itu karena lingkungan geografis. Geografis itu apa? Ya permukaan bumi, buminya, geo itu bumi, grafis itu gambar bumi atau bentukan bumi. Jadi kalau yang eh, suku yang lingkungannya di pantai dengan suku yang lingkungannya di gunung itu kan lain, dengan yang di hutan lain. Itu makanya berbeda-beda, ada suku bangsanya berbeda-beda di Indonesia. Kemudian yang berikutnya karena ada perbedaan latar belakang sejarah. Ya. Ada perbedaan latar belakang sejarah. Yaitu tadi asalnya dari mana, misalnya uh, leluhurnya itu misalnya asalnya dari daerah Yunan atau asalnya dari daerah Australia, nah, itu mempengaruhi. Ya. Kemudian keragaman bangsa Indonesia lain disebabkan juga oleh karena perkembangan daerah. Daerahnya berkembang maka akan timbul budaya yang baru. Kemudian yang berikutnya karena perbedaan agama dan kepercayaan. Di Indonesia kita kenal ada 5 negara yang diakui oleh negara. 6. Ada 6 agama yang diakui oleh negara. Resmi. Ada 6 negara yang diakui oleh negara. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan keragaman suku bangsa atau budaya di Indonesia itu karena adanya kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri. Jadi itu tadi menyesuaikan diri, beradaptasi, hidupnya di hutan, hidupnya di gunung, hidupnya di pantai, otomatis dia harus menyesuaikan diri. Kalau di hutan misalnya dingin, maka adat budayanya misalnya gimana, berbeda dengan di pantai seperti itu. Kalau pantai berarti yang dekat dengan air, bagaimana, ini seperti itu. Jadi ada kemampuan untuk adaptasi atau menyesuaikan. Terus kalau di gunung gimana? Kenapa? Ya begitu, di gunung kan suhunya dingin misalnya. Jadi budayanya lain dengan budaya yang di pantai yang panas. Maksud tempatnya itu yang sejuk, adem gitu. Kan pada panas-panas itu. Iya. Oke, coba kita lihat ya. Keragaman suku budaya dan yang di gunung tuh ya aku
aku ingin tahu gimana cara dia bertahan Iya. bertahan hidup kan Kita makanya lihat. sih. Ya, di sini ada gambar-gambarnya. Keragaman suku budaya di Indonesia. Lihat dari pakaiannya saja. Ya. Pakaiannya ini lihat berbagai macam pakaian adat Indonesia. Ya kan? Ini tiap daerah, tiap pulau punya pakaian adatnya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian seperti ini rumah adatnya, rumahnya ya, bentuk rumah adat. Kemudian bentuk apalagi pakaian. Kemudian alat musik, tari-tarian. Ini semua Indonesia sangat kaya sekali. Ya. Jadi banyak sekali di sini. Jadi ayah aku mau pertanyaan. Ya, silakan. Dari Semarang ke Jogja itu berapa kilometer? Semarang ke Jogja kurang lebih 100 km. Ya, itu kurang lebih 3 jam perjalanan naik bis. Kalau satu bisnya perjalanan rata-rata 60 km. 3 kali 60 ya kurang lebih 150 km. Kalau misalnya naik sepeda katanya cuma 8-15 menit. Tidak. Oke, kita lanjut ya. Bisa. Enggak, cuma 1 jam. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Pakai sepeda balap gitu. Kita harus menghormati keragaman suku bangsa. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghormati suku bangsa berbeda-beda, tidak saling menghormati, maka itu akan mengganggu rasa persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi kalau kita tidak menghargai dan menghormati keragaman budaya di Indonesia, maka akan timbul konflik, akan timbul perpecahan. Ya, orang Sunda tidak menghargai orang Jawa atau orang Jawa tidak menghargai orang Padang, kemudian orang Padang tidak menghormati orang Papua, maka akan mudah terjadi konflik atau keributan. Ya, karena itulah Indonesia dengan slogannya kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, ya, Pancasila itu pendidikan keluarga negaraan. Jadi kita harus menghargai dan menghormati supaya apa? Supaya kita tetap sama-sama satu bangsa, jangan sampai terpecah. Ya. Bagaimana caranya menghormati keragaman suku bangsa ini? Yang pertama, yaitu menerima suku-suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Ya, kalau di Indonesia, apalagi di Jakarta ya, Jakarta itu kan ibu kota negara, jadi otomatis semua suku bangsa ada di sana. Ya. Jadi itu harus diterima dalam bergaul sehari-hari. Jadi tahu ada orang Sunda, ada orang Padang, ada orang Batak, ya kan? Itu harus menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari, nggak boleh membeda-bedakan atau melakukan diskriminasi, memisah-misahkan. Ya, itu harus mau menerima suku bangsa lain. Itu cara bagaimana kita menghormati keragaman supaya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya adalah menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain. Jadi kita tidak hanya mempelajari budaya dari suku asli kita, tapi juga kita harus tahu budaya dari suku-suku lain. Itu tadi, supaya kita menghormati keragaman. Jadi kita tahu misalnya, kalau adatnya suku bangsa ini misalnya, makan tuh harus begini. Kalau adatnya suku ini, ketika ada bertamu harus begitu. Itu ada aturan-aturannya. Nah, kita harus tahu, jangan sampai kita tidak tahu sehingga menimbulkan
konflik. Jadi orang, oh ini nggak ngerti aturan, gitu kan. Orang Jawa bilang, oh ada tata keramanya, seperti itu. Jadi kita harus tahu dengan belajar menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain untuk supaya kita bisa menghormati keragaman suku bangsa. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menjelek-jelekan, menghina dan merendahkan suku-suku bangsa yang lain. Ya, makanya kayak sekarang kita kenal ada, kalau baca berita itu ada yang disebut dengan ujaran kebencian, ya. Atau dari bahasa Inggrisnya ditulis hate speech. Hate speech. Hate itu benci, speech itu omongan. Jadi omongan yang menebar kebencian. Nah, omongan yang menebar kebencian ini yang bisa menimbulkan kerusuhan, yang bisa menimbulkan perpecahan, yang bisa menimbulkan konflik. Maka dari itu, kita tidak boleh menjelek-jelekan, menghina, atau merendahkan suku-suku bangsa lain. Ya, ya karena misalnya kan sering banyak kasus ya karena dihina, dipanggil gara-gara dipanggil dasar kamu. Nah, itu kan menjelek-jelekan atau menghina. Nah, itu akan menimbulkan keributan. Ini adalah cara kita menghormati keragaman suku bangsa. Yang pertama, kita ulang lagi, yaitu menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Jadi kita jangan eksklusif ya. Jangan eksklusif itu maksudnya kita hanya mau bermain dengan sesama suku. Ya. Kalau Jawa dengan orang Jawa aja, Sunda dengan orang Sunda aja, Padang dengan orang Padang aja. Nah, itu tidak baik. Kita harus bisa menerima suku bangsa lain dalam pergaulan kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah menambah pengetahuan kita tentang suku lain. Tadi sudah dibahas. Ya. Supaya kita tahu para budayanya mereka bagaimana. Jadi ketika kita berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari, kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang menurut suku itu boleh atau baik dan apa yang menurut suku itu tidak boleh. Itu harus tahu ya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu tidak menjelek-jelekan, menghina dan merendahkan suku-suku bangsa yang lain. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, kita lanjut dengan keanekaragaman budaya di Indonesia. Pengertian kebudayaan. Jadi kebudayaan itu berarti segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Ya. Kebudayaan itu yang berupa gagasan, antara lain berupa ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan peraturan. Jadi itu harus tahu ya. Kebudayaan yang berupa gagasan, kebudayaan yang berupa gagasan antara lain ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan peraturan. Jadi bahwa kebudayaan itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Kebudayaan itu berupa adat istiadat, ya. Dan kebudayaan itu adalah peraturan, ya. Makanya kalau peraturan itu kita kenal misalnya tata krama, toto kromo kata orang Jawa ya. Itu adalah bagian dari budaya. Budaya yang berupa peraturan yang mengatur seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, kebudayaan yang berupa kebiasaan antara lain yaitu cara mencari makan atau mata pencarian, kemudian tata cara pergaulan, tata cara perkawinan, kesenian dan berbagai macam upacara atau tradisi. Itu banyak kan di Indonesia kita lihat
upacara setiap waktu, setiap musim itu ada upacaranya, ada tradisinya, ya. Kayak misalnya contohnya tradisi bulan Muharram, atau kalau orang Jawa bilang tradisi Suro, malam satu Suro, seperti itu ya. Itu ada upacara tradisi. Contohnya lagi kayak pernikahan atau perkawinan. Upacara adatnya beda kan, tata cara perkawinan ada tata cara adatnya. Kemudian yang ketiga berikutnya yaitu kebudayaan yang berupa benda adalah semua benda yang diciptakan oleh manusia berupa alat-alat keperluan sehari-hari, rumah, perhiasan, pusaka atau senjata, kendaraan dan juga lain-lain. Ya, kita tahu kan kebudayaan Indonesia itu contohnya ya kayak senjata lah. Senjata tiap suku bangsa kan berbeda-beda. Di Jawa ada keris, di Sunda ada kujang, kemudian di mana? Di Sulawesi ada badik, kemudian ada mandau ya di Kalimantan pakai mandau. Itu adalah senjata-senjata tradisional atau senjata berasal suku bangsa ya, senjatanya seperti itu. Itu adalah bagian daripada hasil kebudayaan ya, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya. Tidak ada. Pertanyaan ayah. Oh, kedengeran toh. Ini kok bisa kayak gini tuh, aku bisa ada warna hijaunya. Kasih aja nakal. Coba kita lihat video. Memang sekali. Aduh, tuh kan. Maaf, Nek. Maaf ya. Maaf, Nek. Sakit nggak? Sini. Kenapa? Oh. Coba di sini ada kita lihat ya videonya. Videonya kelihatan nggak nih? Bisa.
kayaknya lagi ngetik ini rame yang geser. Kenapa sih aku gak ngerti? Enggak tuh bisa. Kayaknya lagi ngetik gini kena siku ayah. Ya, ya. Aku malahin aku. Tuh. Oh, nggak kelihatan. Oke, kalau nggak kelihatan, kita close saja. Nah, kalau ini kelihatan nggak? Itu kepikiran tempe tapi jangan sih. Nggak kelihatan ya? Nah, itu aja kartun lagi. Kartun. Nah, ini deh. Ini yang benar. Oh ya, kartun. Coba kita lihat ya. Wah, videonya lambat nih keluarnya ya. Kita lanjut saja ya. Nah, jadi kita akan mengenal keragaman budaya di Indonesia. Budaya di Indonesia itu beda-beda apa saja? Ya, yang pertama itu kita lihat daripada daerahnya. Nah, ini kita ya. Tapi ini Lama. Kenapa?
Oke ya, sekarang kita lanjut. Kita lihat keragaman suku budaya ya. Pada 2014. Oh, koneksinya lemot. Oh, lemot ya.
Oke ya, itu tadi video tentang keragaman budaya Indonesia. Di sana diterangkan dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua. Nah, itu juga disebutkan total jumlah provinsinya. Jadi sesuai dengan kondisi terakhir bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki 34 provinsi. Karena dalam perjalanannya Indonesia dulu paling lama itu 27 provinsi saat Timur Timur masih masuk Indonesia. Kemudian tahun 99 Timur Timur lepas, jadi ada 26 provinsi. Tapi setelah itu pada tahun 2000 ada pemekaran wilayah. Dimulai dari Jawa Barat dengan Banten dipecah jadi dua, kemudian Papua dibagi dua, ada Papua Barat dengan Papua, kemudian Sulawesi dipecah lagi, ada Gorontalo, kemudian ada Sulawesi Barat, uh, itu kemudian Maluku dipecah jadi dua, ada Maluku Utara, ya kan. Nah itu adalah pemekaran wilayah ya. Itu yang menyebabkan Indonesia sekarang memiliki 34 provinsi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Jadi kita dalam mengenal keragaman budaya Indonesia ya, suku bangsa di Indonesia itu pertama dilihat dari rumah adatnya, pakaian adatnya, senjata tradisionalnya, ya kan? Kemudian tariannya, alat musiknya itu bisa kita lihat. Itu adalah bagian dari berbagai macam bentuk budaya Indonesia. Oke, jadi musik dan lagu daerah, tarian tradisional daerah, seni pertunjukan tradisionalnya, seni lukis, ukir, pahat, anyaman tradisional itu semua sudah bisa. Dari setidaknya dari video yang tadi sudah kita lihat, kita tahu ada rumah adat, ada senjata tradisional, kemudian ada tari-tarian. Sedangkan kalau untuk alat musik dan lagu daerah itu kita bisa cari lebih detail lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Eh, Bagaimana menghormati budaya di Indonesia? Tadi di video juga sudah disebutkan ya, bagaimana cara kita untuk menghormati budaya di Indonesia. Yang pertama adalah menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Itu tadi kayak orang Bali, ya, misalnya orang Bali punya adat istiadatnya kan seperti itu. Misalnya dia 6 bulan sekali ada hari raya. Ya, kalau di Bali itu ada hari raya Galungan, sama Kuningan, ya kan. Nah itu setiap 6 bulan sekali dalam setahun. Ya, kita sebagai biarkan mereka menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya, kita hormati seperti itu. Termasuk juga Nyepi ya, di Bali itu ada hari raya Nyepi, jadi semua semua aktivitas dihentikan, nggak boleh melakukan hal apapun seperti itu. Itu harus kita hormati. Kemudian nomor dua adalah tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa lain. Ya ini tadi, misalnya ada orang Jakarta yang menghina, oh, gara-gara Nyepi saya kok jadi kesusahan nih, nggak bisa kemana-mana misalnya, atau ya, udah tahu dikasih tahu bahwa ini ada Nyepi otomatis uh, tidak ada transportasi, listrik dimatikan dan seterusnya ya. Nah, kalau kita menghina maka itu akan membuat ribut.
itu mengenal budaya lain, itu akan menimbulkan konflik. Ya, kalau udah konflik nanti bisa jadi kerusuhan. Ada kerusuhan SARA ya, kita kenal dengan istilah SARA ya, suku agama ras. Itu yang bikin orang perang ya. Cara lain dalam menghormati budaya di Indonesia adalah mau menonton seni pertunjukan tradisional. Ya. Jangan sampai anak Indonesia tidak tahu akar budayanya, tidak tahu musik daerahnya, misalnya alat musiknya apa, misalnya main gamelan, atau main calung, main kecapi, orang Sunda. Itu harus kita mau menonton seni pertunjukan tradisional. Itu artinya kita mendukung terhadap keberadaan budaya di Indonesia, menghormati kebudayaan yang ada. Ya. Kemudian mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional. Ya. Ini tadi kayak mumpung masih anak kecil, masih kecil, masih ada waktu untuk banyak mempelajari sebagai pewaris budaya. Karena apa? Kalau orang tuanya banyak orang tua seniman-seniman yang umurnya makin tua, ya bisa suatu saat kebudayaan itu akan punah karena apa? Karena orang-orang yang menjalankannya sudah pada meninggal. Ya, kalau kita tidak mau belajar, kalau anak-anak mudanya nggak ada yang mau belajar, siapa lagi yang mau memelihara budaya? Kalau orang Jawa bilang nguri-nguri budaya Jawa. Jadi menjadi mewariskan, membudidayakan atau menjaga, melestarikan kebudayaan seni. Tuh. Kita harus mau belajar dan mengembangkan. Nah, sekarang di Indonesia seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri. Nah, ini juga salah satu daripada cara menghormati budaya di Indonesia, yaitu bangga dengan hasil budaya dalam negeri. Kita harus bangga dengan bangsa Indonesia, dengan budaya kita sendiri. Ya, nggak perlu ikut budaya-budaya asing. Ya, kita boleh lihat. Karena apa? Zaman sekarang terjadi banyak benturan kebudayaan, atau kita kenal dengan istilah cultural shock, kejutan budaya, cultural shock. Kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Kenapa? Karena banyak budaya-budaya dari luar yang akhirnya masuk ke Indonesia yang merusak Indonesia. Ya, contohnya lewat musik-musik Barat. Ya. Enggak cuma Barat, musik lain pun seperti itu. Ya. Kemudian apalagi yang bisa mempengaruhi kebudayaan itu adalah dari pakaian. Pakaian adat sekarang jadi makin jarang, tapi orang bisa pakai pakaian modern katanya. Tapi ya harusnya kita harus bangga dengan budaya kita ya. Pakaian adat kita juga punya nilai seninya tinggi ya kan. Ada kebaya, ada batik, kemudian apa lagi selain kebaya itu. Ya kalau lihatlah kalau ada upacara adat itu betapa ribetnya orang kalau mau pakai pakaian adat. Ya. Ada topi-topinya, ada tali-talinya, ada selempangnya, dan seterusnya. Tapi ya itulah kekayaan budaya yang harus kita pelihara, yang harus kita lestarikan. Ya. Kita harus bangga. Nah. Oke, silahkan. Sampai sini ada pertanyaan, waktunya 10 menit lagi. Tidak? Oke. Kalau tidak ada, Mbak Darmayanti nggak ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan dengan latihan ya. Kita lanjut dengan latihan dan PR. Ya, latihan dan tugas. Oke? Oke, jadi 10 menit dikerjakan. Nanti sisanya adalah PR ya. PR.
tulisannya adalah PR. Oke, ini tugasnya bisa dilihat. Kelihatan nggak? Kurang gede. Oke, silakan kerjakan ini. Kerjakan, nanti dikumpulkan. Oke. Nanti saya post di FB. Ya, nanti saya post juga. Ya, gini waktunya kita masih ada waktu 10 menit. Jadi 10 menit kita kerjakan untuk soal memilih. Untuk yang soal ini ya, pilihan ganda. Untuk oh ya, kelihatan? Tapi ini udah saya besarin ya, Mbak. Sudah jelas. Oke, kita bahas saja 10 menit ya, sampai setengah 9. Nomor 1, ini jawaban yang paling tepat. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Kelima, oke. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Pulau besar itu apa saja? Yang pertama adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, C. Sulawesi, dan Papua. Oke, nomor 1 jawabannya C. C. Oke, untuk nomor 2. Nomor 2, Teluk Bayur adalah pelabuhan yang terdapat di provinsi mana? Oh, aku tahu di mana. Mana? Teluk Bayur. Teluk Bayur. Ada di mana? Teluk Bayur? Sulawesi. Sumatera. Salah kan ya? Jawab aja, jawab Rama. Aku salah. Ya justru itu supaya kamu ngerti Teluk Bayur itu ada di mana? Ada di Kalimantan. Salah, yang betul ada di Sulawesi, Jawa, gerak. Sumatera Barat. Kan, aku udah tahu tadi. Harusnya tahu. Sulawesi sama Oke, kita lanjut. namanya susu. Sungai terpanjang di Pulau Sumatera ada sungai apa? Apa? Sungai yang terpanjang di Sumatera. Sungai Batanghari. Sana. Nah, itu harus dilihat. Saya juga. Nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti karena ini semua nama sungai di Sumatera ya. Sungai Asahan itu di Sumatera Utara. Sungai Musi itu di Palembang. Sungai Siak itu ada di Riau ya. Siak dan Batanghari itu di Riau. Ya, katanya ya Sungai Asahan. Sungai Asahan atau Sungai Musi? Ya, itulah. Nanti kita lihat lagi ya. Coba kita lihat nanti kita pelajari lagi. Nomor 4. Gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru ya. Gunung Semeru ya. Merbabu atau Semeru? Semeru. Ya, nomor 4 ya. Kita langsung aja. Nomor 4 itu ada Gunung Semeru. Yang nomor 5, cagar alam Kawah Ijen. Kawah Ijen itu di Provinsi Jawa Timur ya. Kawah Ijen itu Provinsi Jawa Timur. Kemudian petani tanah hujan. Petani tanah hujan mulai menanam padi pada awal musim hujan. Ya, namanya juga tanah hujan ya.
Jadi kalau nomor 6 itu jawabannya adalah C. Kemudian yang berikutnya. Sungai berikut ini yang terdapat di Papua ada sungai apa? Aku tahu sungai yang ada di Papua. Apa? Sungai Nil. Mana? Iya, nomor 7. Yang itu banget. Sungai Memberehano. Ya, Memberamo itu ada di Papua. Aha. Betul, nomor 7 itu jawabannya adalah A. Ayo, siapa yang mau bagi-bagi? Ya, nomor 7 jawabannya A. Oke, siapa lagi? Kemudian nomor 8. Banyaknya uap air yang terkandung di udara disebut? Disebut kelembapan. Ya, betul, kelembaban. Nomor 8 itu kelembaban. Kemudian nomor 9. Angin yang bertiup dari laut ke darat disebut angin? Bukan angin sudut. Angin yang bertiup dari laut ke darat disebut dengan? Ya, angin laut. Angin laut, betul. Itu Iya. Yang nomor 10. tugasnya yang sangat tergantung pada cahaya matahari adalah panel, teh. Garam. Garam, betul. Pembuatan garam ya. Kemudian nomor 11. Enggak kelihatan ya. Padang rumput alami yang baik untuk peternakan umumnya terdapat di daerah mana? Bawah aja. Ada di mana? Padang rumput alami yang baik untuk peternakan umumnya terdapat di daerah? Sumatera Selatan. Salah. Yang betul adalah Nusa Tenggara Timur ya. Kita tahu kan banyak sapi dari NTB dan NTT itu. Dari tadi atas sok. Ya. Nomor 12. Jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi. Nah, menghubungkan ibu kota provinsi disebut jalan? Ya kabupaten, provinsi. Ya, jalan negara. Loh, kok bisa jalan negara? Iya, tadi sudah disebut jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi itu adalah jalan negara. Sedangkan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten itu disebut jalan provinsi. Oke. Garis meridian 0 derajat melewati kota? Kota New York. Yang betul adalah? Tokyo. Yang betul adalah? Los Angeles. Nggak ketemu. London. Greenwich. Makanya kita kenal ada istilah GMT, ya kan? Tadi sudah kita bahas. Ya, itu namanya GMT. Greenwich, ya. Kemudian nomor 14. Garis khatulistiwa melewati kota? Nomor 14. Garis khatulistiwa melewati kota Pontianak, ya. Nomor 14 itu melewati Pontianak. Oke. Kemudian yang terakhir. Waktu Indonesia Tengah mengikuti waktu pada garis bujur berapa? Tadi sudah disebut. Ya. 105. Salah. Kalau nggak salah 150. Yang betul adalah 35. 135. Coba. Tadi ada, saya sudah tunjukkan ya. Di sini ada. Coba mana? 120. Tuh, kan aja mah. 120 sampai 135. Oke, berarti ini 135 lah. 120 ya. Jawabannya berarti B ya. Nomor 15 jawabannya adalah B. Oke, untuk tugas dan PR berikutnya nanti saya akan posting di FB ya. Nah, untuk tugas sisanya.
Nanti silakan dijawab di FB dan dikumpulkan biasa waktunya secepatnya ya, minggu depan kalau bisa udah dikumpulkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah besok belajar apa ya? PKE, IPS, besok bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Nanti saya lihat jadwal lagi, saya juga lupa. Kalau nggak salah bahasa Indonesia besok. Ya, ya besok kita belajar bahasa Indonesia. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm,